Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Ansori, dokter spesialis mata konsultan dari Rumah Sakit Umum Sriwijaya Palembang. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu dalam Instagram. Dan pada pagi ini saya akan bercerita tentang suatu cara untuk menanggulangi kelainan refraksi. Yang paling banyak adalah kelainan refraksi karena mata kabur, mata minus, rabun jauh mata minus, rabun jauh atau dekat mata plus hipermetrop, dan juga kelainan astigmat atau silinder. Bapak-bapak, ibu-ibu, mata sejatinya adalah merupakan suatu panca indera kita, di mana panca indera ini sangatlah penting karena dia merupakan suatu lentera dari hati dan jiwa kita, di mana apabila terganggu tentulah sangat mengganggu kita dalam merasakan dan menikmati keindahan dunia beserta isinya. Oleh karena itu kita banyak cara untuk memeliharanya, berusaha untuk mengatasi supaya mata kita tetap sehat dan memeliharanya. Dan seringkali orang berkonsultasi ke dokter spesialis mata. Saat sekarang banyak cara orang untuk memperbaiki, mengoptimalkan penglihatannya, untuk melihat jauhnya, yaitu dengan misalnya menggunakan kacamata, menggunakan lensa kontak, menggunakan kacamata pembesar dan lain-lain, sehingga penglihatannya optimal. Namun demikian, saat sekarang ternyata banyak juga orang yang merasakan kurang nyaman penggunaan lensa kontak maupun kacamata tersebut. Maka mereka mulai melirik cara yang lebih aman, cara yang nyaman, serta lebih praktis untuk tidak lagi menggunakan kacamata maupun lensa kontak. Sekarang memang banyak penggunaan kacamata. Memang kacamata sekarang sepertinya jadi gaya hidup. Lensa kontak juga begitu. Lensa kontak juga berkembang menggunakan berbagai macam media untuk menghantarkan oksigen sehingga mata relatif lebih nyaman. Lensa kontak sekarang adalah lensa kontak yang ditempelkan di permukaan kornea sehingga dapat lama, makanya bahkan sampai berjam-jam, 16 jam per hari. Nah, pada pagi ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang suatu teknologi dalam bidang kedokteran, teknologi canggih, di mana untuk menghilangkan mereka kelainan refraksi atau kelainan dalam pembiasan gangguan penglihatan ini menggunakan teknologi LASIK. LASIK itu adalah suatu singkatan dari Laser Assisted Keratomyolysis, Laser Assisted in situ Keratomyolysis, yaitu suatu cara untuk menghilangkan mata minus, plus atau silinder dengan menggunakan teknologi laser dan kombinasi dengan pembuatan plat. Teknologi ini canggih dan sekarang sudah booming sekali di luar negeri, itu booming, dan ini sudah diakui oleh asosiasi FDA Amerika, dan ini sudah suatu prosedur yang biasa saja bagi mereka. Dan di Indonesia sekarang sudah mulai populer karena dulu LASIK ini sepertinya untuk mengubah gaya hidup aja, tapi sekarang sudah merupakan kebutuhan. Orang tidak mau lagi pakai kacamata. Jadi beberapa tempat bekerja yang profesional seperti di kepolisian, di TNI, pramugari misalnya, atau lagi tempat-tempat yang sekarang lagi sedang ingin mengikuti di lembaga pendidikan kedinasan, STPDN misalnya, di lembaga-lembaga yang tidak sulit, tidak menakutkan atau mengganggu aktivitasnya, mereka mensyaratkan untuk tidak menggunakan kacamata. Nah,
Lasik ini sebenarnya aman sekali, aman, cepat, praktis. Jadi dengan lasik itu membuat flaps pada korneanya, jadi mengatur kelengkungan korneanya, kemudian mengaplikasikan laser excimer, yaitu laser non thermal yang tidak panas, laser dingin, sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu kebutuhan di mana sebelum melakukan tindakan ini harus kita lakukan dulu pengukuran, pemeriksaan awal praoperasi sebelum melakukan tindakan prosedur lasik ini, yaitu paling tidak kita harus tahu dulu tentang kesehatan mata yang akan kita lasik. Kemudian biasanya dilakukan pada mereka yang berumur 18 tahun. Kemudian kita periksa juga refraksinya, paling tidak kondisi refraksi matanya itu dalam 1 tahun terakhir ini stabil. Dan mereka yang tidak ada gangguan imunologi pada ibu-ibu hamil dan laktasi itu juga biasanya kita tidak lakukan di situ. Jadi untuk ibu hamil, untuk ibu yang asal laktasi kita belum boleh melakukan tindakan untuk lasik ini. Mereka juga yang mempunyai kelainan imunologi juga kita singkirkan, atau mereka yang mengalami suatu gangguan keloid biasanya juga kita tidak lakukan. Ya, mereka utamanya adalah mereka yang berumur 18 tahun, kemudian matanya sehat, dan kita lakukan prosedur pemeriksaan yang terutama adalah ketebalan kornea dengan menggunakan pachymetry, kemudian fotografer korneanya, kita foto topografi korneanya sedemikian rupa, dan kita combine dengan kelainan refraksi yang ada, dimasukkan datanya ke komputer. Nah, jadi sangat presisi sekali. Jadi kemudian nanti dalam prosedurnya kita buat flaps, kemudian kita laser, dipandu dengan komputer dan eye tracker sehingga akurasinya sangat tepat. Prosedurnya sendiri lasik ini sudah cepat sekali, lebih kurang 5-10 menit tanpa melakukan pembiusan umum, jadi lokal saja. Dan biasanya pasca operasinya akan kita berikan beberapa obatan, jangan menggosok matanya supaya tetap tidak berubah koreksi refraksinya. Barangkali itu saja yang saya dapat informasikan. Mungkin ada yang ingin bertanya di Instagram, silakan aja, karena sekarang lagi booming lasik ini. Dan dia tidak lagi merupakan gaya hidup, tapi merupakan suatu kebutuhan hidup supaya nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh iya, lasik di Rumah Sakit Sriwijaya ini sudah kita lakukan sejak tahun 2010. Jadi sudah cukup lama kita melakukan tindakan lasik dan sudah banyak pengalaman juga. Dan rata-rata lasik ini cukup stabil dan tidak banyak berubah. Hampir rata-rata kalau kita evaluasi mungkin sampai 95% lebih stabil. Mungkin ada perubahan karena kondisi kornea maupun rigiditas sklera dari bola matanya itu yang kita susah untuk mengetahuinya. Sebagai informasi bahwa kelainan-kelainan refraksi ini sangat banyak tergantung dari genetik maupun gizi, dan sekarang juga cara baca banyak diketahui juga dengan gaya cara baca kita tentunya. Kemudian juga ada pengaruh dari keadaan lingkungan, karena kita sekarang banyak menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik sehingga akan terjadi suatu perubahan akomodasi. Angka prevalensi sekarang cukup tinggi ya di kota-kota besar dalam hal kelainan refraksi ini, terutama kelainan refraksi mata minus.